Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita berhenti sejenak, bersyukur sepanjang hari ini atas penyertaan Tuhan. Dan merenungkan kembali hari ini, supaya kita bisa melakukan yang lebih baik esok hari. Dan agar Tuhan selalu menyertai hidup kita, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 59 ayat yang ke-1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Judul renungan kita hari ini adalah, agar doa kita dijawab Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Juru Selamat, keadaan kita tidak ada bedanya dengan orang Israel yang hidup dalam perbudakan di Mesir. Setelah keluar dari Mesir mereka terbebas dari perbudakan, namun setelah keluar dari Mesir banyak di antara mereka malah ingin kembali ke Mesir, demi memenuhi keinginan dagingnya, seperti katanya, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tertulis dalam Keluaran 16 ayat 3. Demikian pun orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus, harus benar-benar keluar meninggalkan kehidupan lama dan dosa-dosanya, kemudian hidup kudus sebagai imam, karena telah terpilih untuk menjadi imam-imamnya. Alkitab mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Namun demikian, mengapa banyak doa kita tak memperoleh jawaban? Sering kita berkata Tuhan tidak mempedulikan kita. Salah satu penyebabnya adalah, setelah kita dikeluarkan dari kegelapan seharusnya kita menjadi imamat rajani, dan memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya, bukannya tetap saja bermain-main dengan dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan Tuhan. Jikalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan, dan berusaha turut memberitakan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan-Nya yang dinyatakan dalam diri Yesus, kita telah memenuhi panggilan Allah. Maka apapun pergumulan kita akan dijawabnya, karena penghalang dan pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita sendiri. Seperti 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara yang terkasih, seperti makna ayat renungan kita hari ini dalam Yesaya 59 ayat 1-2 adalah, untuk menegaskan bahwa Allah tidak pernah kehilangan kuasa untuk menolong, dan Ia selalu mendengar.
Namun dosa dan kejahatan manusialah yang menjadi tembok pemisah. Akibatnya, hubungan dengan Allah terhalang, berkat tertunda, dan doa seolah-olah tidak dijawab. Kuasa Allah tidak terbatas. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Allah memiliki kuasa mutlak, tidak terbatas, dan selalu siap menyelamatkan umatnya dalam kondisi sesulit apapun. Pendengarannya tidak kurang tajam. Allah tidak pernah tuli. Ia selalu mengetahui dan mendengar setiap seruan atau doa umatnya. Dosa sebagai pemisah, dosa merusak hubungan, dosa kejahatan, pelanggaran, dan pemberontakan, menciptakan jurang pemisah antara manusia yang kudus dan Allah. Allah menyembunyikan diri, karena sifat Allah yang maha suci, ia tidak dapat berkompromi dengan dosa, akibatnya ia menyembunyikan wajahnya, yang berarti berkat dan hadiratnya seakan menjauh, dan doa tidak didengar. Penyebab utama doa tidak terjawab, jika Anda merasa doa Anda tidak dijawab atau Tuhan terasa jauh, alkitabiahnya itu bukan karena Tuhan sudah tidak peduli, melainkan ada dosa atau ketidakberesan hidup yang sedang menghalangi. Solusi melalui pertobatan. Satu-satunya cara meruntuhkan tembok pemisah ini adalah dengan datang mengaku dosa, memohon pengampunan, dan sungguh-sungguh bertobat agar persekutuan dengan Tuhan dipulihkan. Marilah kita renungkan, agar doa dijawab Tuhan, berdoalah dengan iman, selaraskan permohonan dengan kehendak-Nya, dan pastikan hati bersih tanpa kepahitan atau dosa yang menghalangi. Tuhan selalu menjawab doa umat-Nya, entah dengan memberikan apa yang diminta, menundanya, atau menggantinya dengan yang lebih baik menurut rancangannya. Berdoa sesuai kehendak Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya." Doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan menuruti segala keinginan egois kita, melainkan penyerahan diri agar rencana Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidup kita. Berdoa dengan hati yang bersih dan mengampuni. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 25 mengatakan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu barang dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Dosa, dendam, dan hati yang tidak mau mengampuni adalah penghalang utama doa kita didengar oleh Tuhan. Bereskan hubungan dengan sesama terlebih dahulu agar doa tidak terhalang. Meminta dengan motivasi yang benar. Periksalah kembali motivasi doa kita. Apakah kita berdoa untuk memuliakan Tuhan atau sekadar memuaskan keinginan diri sendiri? Memiliki iman dan tidak bimbang. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6. Tetapi hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Iman adalah kunci. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menjawab dan Dia mendengarkan setiap doa yang dinaikkan. Tuhan menjawab doa kita melalui 4 cara. Ya, saat permohonan kita dikabulkan sesuai waktunya, tidak saat Tuhan tahu apa yang kita minta tidak baik untuk masa depan atau keselamatan jiwa kita, tunggu saat Tuhan sedang melatih kesabaran, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat tersebut di waktu yang tepat. Rencana lain, saat Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan atau doakan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh kehidupan dan pergumulan kami. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan bahkan sebelum kami mengucapkannya. Berikanlah kami hikmat agar permohonan yang kami panjatkan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Kami percaya, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Apapun jawaban-Mu nantinya, baik itu ya tunggu, atau diberikan yang lebih baik menurut-Mu, ajar kami untuk tetap bersyukur dan menerima ketetapan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini,
Mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, karena kami dapat mempercayai-Mu, untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk menutup renungan malam kita hari ini, dengan berdoa bersyafaat bersama saya. Agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Kau yang Maha Pengampun berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan. Saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kami akan tidur melepas lelah setelah seharian bekerja. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati, beri kami tidur yang nyenyak, agar ketika kami bangun, kami memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami kesempatan, untuk boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kami percaya, bahwa kehidupan kami semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik, dan toleransi kehidupan beragama dapat berjalan dengan lebih baik. Kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi, dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu. Berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan.
Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami, dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan, arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian, buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan, biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.